Inilah rahasia pusaka Semar yang tidak banyak diketahui oleh orang. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel Tempat Mengenal Keris dan Pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah pusaka yang berukuran jimatan ya, atau telapak tangan ya. Dan ini adalah salah satu pusaka yang sangat populer ya. Dan saya sering disalahgunakan ya, dan sering dipakai katanya sebagai sarana pengasihan ya. Kita akan bahas tentang pusaka Semar ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, mungkin banyak yang bertanya ya, apakah pusaka Semar itu memang fungsinya untuk pengasihan atau untuk pelet tak gitu ya. Jadi benar kita memang harus belajar ya tentang sosok Semar itu sendiri ya. Dan sebenarnya pusaka Semar itu fungsinya utamanya untuk apa sih gitu. Nanti akan kita bahas ya. Nah, sebelum kita bahas tentang fungsi dari pusaka Semar ini sendiri, kita akan bahas tentang sosok Semar ya. Kalau Semar sendiri di Jawa, ini memang salah satu legenda yang sudah sangat tua ya, yang jelas sebelum era Mojopahit. Karena memang dari catatan salah satu sastra di era Mojopahit itu ada namanya Serat Sudamala ya, dan juga di Candi Suko ada relief tentang Semar ya. Itu sama ceritanya tentang Sudamala itu ya. Jadi Serat Sudamala di situ ada tokoh Semar ya. Jadi memang namanya disebut Semar. Itu ceritanya tentang Sudamala atau Sadewa ya, ruatan Sadewa ya. Nah, jadi di situ dia memang seorang pengikut ya, yang ngomong juga ya, ngomong Sudamala atau Sadewa, salah satu fungsinya dari tokoh-tokoh Pandawa ya. Nah, kalau yang cerita lebih lengkap itu di era berikutnya ya, di era Demak, di era Wali ya. Jadi era Wali Songo itu salah satu walinya Sunan Kalijogo itu. Jadi dia dalam berdakwah itu menggunakan kisah Mahabharata ya, Mahabharata. Dan itu dimasukkan tokoh Semar ya. Di situ memang Semar memang cukup disegani di kalangan dewa, juga di kalangan manusia ya, terutama raja-raja atau kesatria, karena dia apa ngomong kesatria atau raja-raja di kisah tersebut ya. Kalau tentang asal usul sendiri, teman-teman bisa lihat di beberapa naskah lama ya, kayak naskah Kanda, terus Paramayuga, Purwakanda, sama Purwacarita ya. Jadi di situ memang semuanya memang beda, ada beberapa versi, tapi intinya itu memang Semar ini jelmaan dari dewa ya, jelmaan dewa ya. Cuman mungkin cerita yang populer itu di naskah Purwacarita ya, yang mungkin teman-teman sering dengar ya, yang asalnya dari sebutir telur itu ya, yang pecah ya, yang cangkangnya jadi Antaga, putih telurnya jadi yang Ismoyo, terus yang kuningnya jadi yang Manikmoyo ya, yang nantinya ya ada sesuatu ya, perlombaan yang Antaga nanti jadi Togok, terus yang Ismoyo jadi Semar ya, terus yang Manikmoyo nanti jadi Bidoro Guru yang menguasai kayangan, yang Togok sama Semar nanti ke bumi ya, yang Semar nanti tugasnya mengasuh para kesatria ya di bumi ya, cerita seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau Semar sendiri itu adalah sosok yang sangat bijaksana ya. Jadi dia selain sebagai pengingat, kalau di dunia manusia pengingat raja-raja itu ya, jadi kalau bikin kebijakan atau bertindak itu memang haruslah dipikirkan segala sesuatunya ya, terutama untuk kebaikan ya, gitu ya. Dan dia juga sangat disegani, sangat bijaksana ya, kayak gitu ya. Sama kalau di kalangan dewa, dia salah satu tokoh yang disegani juga ya, karena memang saudaranya Bidoro Guru ya, yang penguasa dunia kayangan itu ya. Nah, sebenarnya memang pusaka Semar dibuat itu konon ada agar pemiliknya itu bisa menjadi sangat bijaksana, sebijaksana Semar ya, sehingga disegani orang lain dan dihormati orang lain ya, dan apapun omongannya bisa didengarkan ya. Tapi itu dalam perjalanannya itu disempitkan ya, jadi pengasihan ya, untuk menarik lawan jenis. Ya memang sebenarnya bukan lawan jenis saja ya, juga agar disukai hampir semua orang seperti itu ya. Tapi karena memang dalam perjalanannya sosok Semar memang kalau di Jawa sendiri itu adalah salah satu tokoh yang sangat overpower lah kalau di dunia kayak anime kayak apa gitu ya.
Jadi memang seperti itu ya. Makanya memang sugestinya untuk Pusaka Semar sendiri itu memang bisa dibilang sangat kuat ya. Terutama mensugesti pemiliknya ya, karena memang Semar ini memang terkenal ya di kalangan dewa aja seperti itu ya, sangat disegani saudaranya Bathara Guru. Di kalangan manusia pun raja dan kesatria hormat sama dia kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya itu agar kita menjadi bijaksana Semar. Intinya sebenarnya seperti itu, dan bisa disegani orang banyak, dihormati orang banyak kayak gitu ya, dan bisa disukai orang banyak. Jadi siapapun pasti menyukai Semar ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi mungkin itu saja ya, sekilas tentang kisah Semar ya. Tapi dalam perjalanan mungkin teman-teman sering dimanfaatkan untuk pengasihannya saja ya. Dan memang konon memang banyak yang berhasil. Bahkan ada salah satu ajian, ada mantranya juga ya tentang Semar ya, Semar Mesem ya. Kalau di dunia keris sendiri, perkerisan sendiri ada dapur-dapur keris yang memakai nama Semar ya. Bentuknya keris ya, bukan Semar seperti ini ya. Jadi keris itu ada yang dapurnya kayak Semar Betak, kayak gitu ya. Semar Tinandu, seperti itu. Kalau yang di Pusaka Tombak ada yang bentuk Semar itu Udan Riris namanya, kayak gitu ya. Nah, mungkin itu saja dulu sekilas tentang Pusaka Semar ini, dan bagaimana detail dari Pusaka Semar yang cukup istimewa ini ya. Ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail bila dari pusaka yang berbentuk Semar ya. Jadi ini materinya tosan aji ya. Jadi besi dan bahan pamor. Cuma ini dedernya cukup unik ya. Mungkin sekilas ada yang bilang kayak sajen. Cuma kalau sajen ini diukir manusia dedernya ya. Cuma memang ada beberapa, ini disebut Semar Klewer ya. Walaupun bentuknya tidak dibentuk istilahnya alat kelamin ya, tapi ini memang seperti itu ya. Jadi orang nyebutnya kalau yang ini Semar, jenis Semar Klewer ya. Dan konon yang Semar Klewer ini memang salah satu fungsi utamanya konon dipakai untuk pengasihan atau disukai orang banyak. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Lelono lalatan sepi, nyingsep sepuing supono, mrih pono pranawang kapti. Berkelana di tempat yang sepi, mencari ilmu agar mengetahui kehendak hati.